Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pada era revolusi industri ini, istilah AI itu terdengar di mana-mana. Ya, ini adalah wajar, Bapak Ibu semuanya, karena AI adalah dasar daripada revolusi industri 4.0 ya. Sehingga industri di mana-mana itu menggunakan AI, dan aplikasi AI itu Bapak Ibu sudah rasakan di mana dengan gadget yang Bapak Ibu sehari-hari bawa ya. Dari AI yang sekarang ini sedang booming ya, khususnya kalau di Indonesia juga kita sering bahkan mendengar banyak orang menyebut AI ya. Nah, sebetulnya AI itu dicetuskan pada tahun 56 oleh Profesor John McCarthy ini, yang di sana beliau mengatakan bahwa AI adalah sains dan teknik untuk membuat sistem cerdas ya, khususnya program komputer yang cerdas yang menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia, sehingga program komputer itu dibuat sedemikian rupa untuk menyelesaikan permasalahan yang itu akan penyelesaiannya menggunakan kecerdasan manusia ya. Seperti disampaikan oleh pada saat sambutan tadi bahwa kalau Anda memakai gadget ya, akan ada rekomendasi ya. Kalau Anda pernah membuka suatu aplikasi mencari sesuatu barang, nah kemudian akan ada rekomendasi barang-barang apa saja yang kira-kira sesuai dengan keinginan Anda. Nah, itu salah satu produk dari AI. Kemudian AI merupakan otomasi aktivitas yang dikaitkan dengan pemikiran manusia ya, seperti pengambilan keputusan, memprediksi, kemudian pemecahan masalah, dan juga pembelajaran. Banyak perkembangan AI itu menyebabkan adanya beberapa definisi yang muncul setelahnya yang itu memang semuanya benar ya, jadi tidak ada yang salah atau menyimpang dari makna daripada AI, seperti misalnya seni membuat mesin yang melakukan fungsi untuk memerlukan kecerdasan manusia ya, atau melakukan suatu fungsi yang itu kalau dilakukan oleh manusia itu memerlukan kecerdasan ya, tidak hanya perhitungan saja gitu ya, tetapi memerlukan aspek-aspek kecerdasan, misalnya penalaran, kemudian pembelajaran gitu ya. Nah, selain itu juga definisi yang lain menyebutkan bahwa AI itu sistem yang mampu berpikir secara rasional ya. Jadi ada komputasi yang memungkinkan untuk memahami penalaran atau memahami perilaku tertentu ya, dan memahami juga suatu tindakan tertentu ya. Juga selain itu juga didefinisikan AI itu merupakan mesin yang meniru cara belajar manusia ya. Kalau kita menjadi pandai itu karena dipelajari dengan sesuatu ya. Kalau anak-anak kita itu menjadi pandai kan kita terus-menerus kita beri pelajaran, entah itu melalui sekolah sampai seminar dan sebagainya, itu kan memasukkan pengetahuan ya, mulai belajar. Nah, sehingga tanpa kita sadari manusia itu bisa memiliki pengetahuan, dan itu bisa dilakukan untuk melakukan penalaran kemudian bila mana diperlukan ya. Sistem bisa juga dibuat seperti itu ya, dibelajarkan sesuatu pola-pola tertentu ya, pola-pola data. Nah, kemudian nanti akan dipakai pada saat diperlukan ya. AI juga merupakan perangkat komputer yang itu dapat memahami lingkungan dan mengambil tindakan, misalnya seperti robot ya, itu sesuatu itu dibangun berdasarkan AI, dan dia bisa melakukan pengambilan keputusan, untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, sehingga paradigma AI kalau kita lihat di sini ada 4 hal yang penting, yaitu thinking humanly ya, berpikir seperti manusia, itu meliputi melakukan pengambilan keputusan, melakukan pencarian solusi, melakukan pembelajaran gitu ya. Kemudian juga acting humanly ya, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang itu memerlukan ketelitian dan kecerdasan ya. Kemudian juga
thinking rationally, melakukan penilaian ataupun penalaran dan melakukan tindakan secara rasional. Kemudian juga acting rationally, ya, melakukan tindakan secara rasional, melakukan tindakan yang benar. Kalau kita lihat ini adalah contoh saja ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut bahwa kecerdasan artifisial itu memiliki beberapa cabang ya, yaitu mengenai machine learning, ini yang dasarnya tadi pembelajaran mesin, artinya mesin itu dibelajarkan dengan pola-pola tertentu untuk kemudian nanti dia bisa melakukan penalaran. Ya, kemudian speech ya, mengenali suara ya. Kemudian vision itu meniru indera mata manusia. Kemudian natural language processing itu meniru indera bicara kita gitu ya. Kemudian expert system itu meniru penalaran manusia. Planning dan robotika ya, planning itu meniru perencanaan yang dilakukan manusia, dan robotika meniru tindakan yang dilakukan oleh manusia. Demikian kecerdasan artifisial ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang, baik industri, medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pada kami.